Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Jelas, Dewa Kekosongan Taisu telah membuat mereka kesulitan, sehingga hampir semua prajurit sensi di seberang bintang ini tewas dalam pertempuran. Tapi pada saat ini, semua pasukan Taisu musnah. Tapi Xiaoyan bahkan menghancurkan Dewa Kekosongan Taisu dengan mudah. Jadi, bagaimana Feng Xiu tidak tercengang? Sesaat kemudian, beberapa sosok datang dengan seorang pria yang diikat. Ayah, inilah pemimpin Taisu di sini. Hanya saja orang ini masih ada sedikit yang kurang patuh. Jadi dia hampir mati oleh saya. Kata Xiu Yueli sambil memegang pemimpin Taisu dengan satu tangannya. Seolah-olah pemimpin Taisu ini seperti ayam di tangannya. Bahkan sambil berjalan, Xiu Yueli akan menampar atau menendangnya dari waktu ke waktu. Bukankah saya sudah mengatakan, Anda bisa membunuh saya, tapi Anda tidak boleh menghina saya. Tepat ketika pemimpin Taisu selesai berbicara, sabit Dewa Kematian menembus perutnya, yang membuat darah pemimpin Taisu itu muncrat. Tolong, jangan bunuh saya, dan saya akan mengatakan apapun seperti yang Anda inginkan. Kata pemimpin itu dengan ketakutan. Saya tidak bisa mati. Hei, Anda adalah Dewa Abadi, jadi Anda tidak akan mati, meskipun saya menikam Anda dengan beberapa tebasan lagi. Xiu Yueli berkata dengan dingin. Kali ini pemimpin Taisu terlihat kesakitan. Jelas dia tidak menyangka dia akan menendang plat besi, bahkan plat besi yang dia tendang berduri. Pada saat ini, Xiaoyan mendekati pemimpin Taisu, kemudian telapak tangan Xiaoyan langsung menekan roh surgawinya. Sekarang, Xiaoyan dapat mencari jiwanya, jadi dia tidak perlu omong kosong. Jangan, saya mohon jangan cari jiwa saya. Pria Taisu itu mendesis dan memohon belas kasihan. Namun ekspresi Xiaoyan acuh tak acuh dan terus mencari ingatan pada jiwanya. Namun tepat ketika Xiaoyan sedang mencari ingatannya, tiba-tiba tubuh pria Taisu itu mulai membesar dengan cepat. Sialan, orang ini akan menghancurkan dirinya sendiri. Semua orang cepat pergi. Xiaoyan menangkap pria itu, kemudian dia menginjak guntur yang ekstrim, kemudian terbang menuju keluar bintang dengan kecepatan yang sangat cepat. Karena jika keabadian dewa meledakkan diri, kekuatannya sudah terbukti dengan sendirinya. Namun tampaknya penghancuran diri tidak berada dalam kendali pria Taisu itu sendiri, karena tubuhnya mengembung seperti bola karet. Tapi matanya dipenuhi keinginan untuk hidup, dan dia tidak ingin mati. Kemudian Xiaoyan melemparkannya ke dalam ketiadaan, dan hanya tinggal menghitung waktu meledaknya. Tapi Xiaoyan sendiri tidak bisa menghindarinya. Keluar! Tepat ketika penghancuran pemimpin Taisu meledak dengan keras, daerah sekitarnya dipenuhi guntur emas, dan ketiadaan di sekitarnya juga bergetar hebat. Bahkan membuat bintang-bintang di sekitarnya juga bergetar, yang menunjukkan kekuatannya ledakan tersebut sangat luar biasa. Pada saat ini, Xiu Yueli memandang Xiaoyan dengan cemas, kemudian dia melihat raksasa setinggi beberapa ribu kaki itu meledak, dengan cipratan daging dan darah. Namun dalam sekejap tubuh raksasa itu dapat pulih sepenuhnya, kemudian sosok raksasa itu menghilang di tengah kilat emas, dan dia berubah menjadi sosok langsing Xiaoyan lagi. Taisu, sungguh kejam. Bagi mereka kekalahan tidak apa-apa, tapi untuk mencari jiwa mereka tidak akan pernah berhasil. Suatu saat, jika Anda bertemu dengan prajurit Taisu yang memiliki jiwa, sama seperti prajurit Taisu ini, akan meledak secara langsung jika Anda mencari jiwa mereka. Kata Xiaoyan sambil tersenyum pahit. Sebelumnya dia ingin memperoleh informasi Taisu dengan cara ini, tapi Xiaoyan tidak menyangka Taisu akan begitu kejam terhadap rakyatnya sendiri. Karena jika informasi diperoleh melalui penyelidikan, Xiaoyan juga tidak berani mempercayainya dengan mudah. Kali ini kita akan membagi beberapa tim untuk keluar, tapi jika kalian bertemu dengan Taisu selama periode ini, kalian harus bertindak sesuai dengan kemampuan kalian. Namun jika kalian bisa langsung memusnahkannya, jangan ditahan-tahan.
Xiaoyan memanggil semua orang dan membagi tim. Bagaimanapun sekarang mereka telah memasuki kehampaan Yun Timur. Jadi taktik yang sudah ada juga bisa diterapkan melalui sekarang. Karena Taishu tidak mengadopsi strategi pengiriman seluruh pasukan. Itu sudah cukup untuk mengatakannya. Bahkan ada kekuatan yang menghalangi Taishu di kehampaan Yun Timur. Sedemikian rupa, sehingga Taishu tidak berani terlalu sombong di sini. Itu sebabnya Taishu terus melakukan invasi dengan cara ini. Segera, sebuah tim yang terdiri dari 50.000 dewa abadi akhirnya mereka dibagi menjadi beberapa tim yang terdiri dari 100 orang. Kemudian mereka menyebar ke seluruh penjuru perang. Karena Xiaoyan membutuhkan informasi sangat penting. Jadi Xiaoyan mengatur ini sehingga Xiaoyan bisa mendapatkan lebih banyak informasi dengan lebih cepat. Senior, Anda menyebutkan alam dewa kuno sebelumnya. Apakah Anda tahu di mana alam dewa kuno berada? Setelah menyelesaikan pengaturannya, Xiaoyan hanya tinggal beberapa orang di sekitarnya. Ada juga beberapa dewa abadi dari dunia kuno dewa iblis abadi. Kali ini, dia mendatangi Feng Xiu lagi dan bertanya. Bagaimanapun inilah yang paling dikhawatirkan Xiaoyan saat ini. Dia ingin tahu di manakah dunia dewa kuno. Apakah sang ratu benar-benar menghilang? Sebenarnya, kami juga tidak tahu. Saya baru saja mendengar bahwa alam dewa kuno terlibat pertempuran sebelumnya dan mereka menghadapi Taishu secara langsung. Tapi saat itu, kami hanya bisa melindungi bintang kami sendiri. Tapi saya tidak pernah berpikir Taishu akan datang tanpa peringatan apapun. Sehingga makhluk hidup di bintang kami hampir memusnahkan semua. Kata Feng Xiu sambil tersenyum pahit. Kemudian dia melihat bintang besar yang hancur. Meskipun bintang ini pada akhirnya terselamatkan, tapi bintang ini hampir musnah. Karena sebagian besar kota hancur, sehingga manusia atau para dewa tidak tahan dengan kegelapan yang pekat. Di bawah karena bintang ini diselimuti kabut dari manusia yang berubah menjadi kabut darah hampir seketika. Meskipun saya tidak tahu apa yang ditanyakan senior kepada saya, tapi saya punya peta bintang di sini dan akurasinya masih sangat tinggi. Hanya saja beberapa bintang telah menjadi bintang yang tidak berguna. Feng Xiu sangat pintar, segera terlihat jelas bahwa Xiaoyan dan yang lainnya baru saja masuk ke sini. Jadi mereka berada di wilayah yang tidak diketahui. Mengirim peta bintang adalah pilihan terbaik dan itu juga merupakan hal terpenting bagi Xiaoyan. Karena jika dipadu oleh peta bintang, setidaknya Xiaoyan bisa menghindari banyak jalan memutar. Apakah Anda mendengar 3 bersaudara dari keluarga Tu? Xiaoyan bertanya. Namun ketika Feng Xiu mendengar nama ini, ekspresi Feng Xiu berubah menjadi gelap. Tentu saja, mereka dikatakan telah membantai ribuan bintang, bahkan memangsa kembali orang-orang kuat dari dunia dewa kuno. Selama sesuatu bisa menarik perhatian mereka, bahkan tidak perlu sebatang rupa. Mereka dapat memusnahkan semua makhluk hidup di sebuah bintang dan menjara kekuatan bintang-bintang tersebut. Feng Xiu berkata dengan sungguh-sungguh, tapi kali ini bukan ketiga bersaudara keluarga Tu saja yang bisa melenyapkan sebuah bintang. Bagaimanapun kekuatan Taishu bisa berkembang sejauh ini, karena itu adalah taktik laut manusia. Dan ini adalah taktik yang luar biasa, karena dengan kekuatan prajurit Taishu, bantuan baju besi dewa palsu, kekuatan prajurit Taishu sulit untuk ditolak. Apakah mereka punya benteng? Xiaoyan terus bertanya, kemudian Feng Xiu segera menunjuk ke suatu area di peta bintang. Alasan mengapa saya tahu informasi ini, karena jaraknya sangat dekat, tapi yang aneh dari invasi mereka adalah tidak serta-merta membersihkan wilayah sekitar, sehingga invasi yang tidak teratur ini sulit untuk dipahami. Feng Xiu juga sangat bingung dalam situasi ini. Jelas mereka berada di kehampaan Yun Timur, jadi secara alami mereka memiliki pengetahuan tentang bahaya. Bawalah orang-orang Anda bersama Anda dan ikutlah dengan kami. Sekarang bintang ini tidak lagi aman lagi, karena bala bantuan Taishu akan segera tiba. Jelas, Xiaoyan masih mengetahui sesuatu tentang Taishu. Jadi dia tidak lagi tinggal di bintang ini. Jadi harus pergi secepatnya.
Jadi, sepertinya Taishu ingin membuat medan perang kacau dengan cara ini. Mereka ingin memisahkan kekuatan Senshi dalam konfrontasi. Jadi mereka tidak akan menghadapi banyak musuh yang kuat. Jika kita bertarung secara terpisah, keunggulan Taishu bahkan lebih besar lagi. Namun saya tidak tahu siapa pemimpin Taishu dalam kekuatan terdepan, sehingga mereka berhasil menerobos kekosongan di Laut Barat. Dan dia jelas bukan orang yang sederhana. Meskipun Laut Barat telah menjadi kehampaan, Ratu tentu tidak tinggal diam selama periode ini. Medan perang itu seperti permainan catur. Jadi menang atau kalah dalam permainan catur ini, selain kekuatannya sendiri, di antaranya yang bisa menyegel kemenangan atau kekalahan adalah pemain catur itu sendiri. Sambil berpikir, Xiuyan segera meninggalkan bintang itu dengan sangat cepat. Namun tidak lama setelah Xiuyan dan yang lainnya meninggalkan bintang tersebut, dua kapal Dewa Kekosongan tiba di bintang itu. Namun saat ini bintang besar itu kosong dari manusia. Itu pasti dilakukan oleh para dewa kuno. Cepat ambil sumber daya bintang ini. Iya, jawab prajurit Taishu lainnya. Kehampaan Yun Timur sangat besar dan mereka terlalu lemah untuk bersembunyi di dalamnya. Pada saat ini di dunia besar tertentu, ruang ini telah berubah total bangunan-bangunan di dalamnya. Semuanya berubah menjadi bentuk hitam dan teratur. Lapor kepada Yang Mulia Pangeran Kedua, Tuan Su mengirim Sukian Taiyi mendiang raja untuk datang membantu. Dan ketiga putri juga akan tiba. Di dalam batas di antara aula terbesar, cahaya biru berkedip di sini, dan ini juga persis seperti peta bintang dari seluruh kekosongan Yun Timur. Dan mereka bisa melihat dengan jelas keberadaan setiap bintang. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.